Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman semua di kanal YouTube Edukasi, tempat di mana teori dan praktek dunia audit keuangan dan perbankan akan dibongkar tuntas tanpa basa-basi. Teman-teman yang sudah mengikuti seri audit internal di sektor perbankan, terima kasih teman-teman, telah luar biasa. Tapi tunggu dulu. Seksi kali ini jauh lebih panas karena kita akan masuk ke jantung dari proses audit itu sendiri, yaitu tentang tahap audit. Kenapa harus peduli? Karena kalau teman-teman nggak ngerti tahapan audit dari A sampai Z, dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai tindak lanjut, ya siap-siap saja bingung sendiri ketika nanti teman-teman terjun ke dunia nyata. Ini bukan cuma buat auditor internal, mahasiswa, calon akuntan, praktisi keuangan, semuanya juga harus tahu gimana proses pengawasan berjalan di institusi seketat bank. Materi ini dikemas simple, to the point, dan langsung bisa teman-teman pakai di lapangan. Jadi, buat teman-teman yang pengen paham, pengen siap, dan pengen unggul, jangan skip 1 detik pun. Yuk, kita mulai sekarang. Fokus, karena ini bukan sekedar teori. Ini adalah bekal masa depan teman-teman. Kita lanjut ke teman-teman ke pengertian tentang tahapan-tahapan dari audit intern. Sekarang kita masuk ke dapur sesungguhnya dari audit internal di sektor perbankan. Inilah tahap audit internal. Proses yang bisa jadi mimpi buruk kalau nggak paham benar. Ada 4 tahap penting dan percayalah, semuanya penting. Pertama, yaitu perencanaan. Ini bukan sekedar nyusun jadwal. Di sini auditor atau teman-teman mahasiswa nanti kalau udah terjun harus jeli, menyisir risiko, memilih unit kerja yang rawan, dan memahami bagaimana sistem ini bekerja. Gagal di sini, seluruh audit bisa ambiar. Yang kedua, teman-teman, yaitu pelaksanaan. Saatnya terjun langsung di lapangan, melakukan wawancara, kemudian observasi, cek dokumen. Ini adalah fase di mana auditor mencari tahu apakah sistem bank benar-benar berjalan sesuai aturan atau hanya cuma rapi di atas kertas. Yang ketiga adalah pelaporan. Jangan dikira ini cuma ngetik laporan. Auditor harus menyusun temuan dengan tajam, jelas, dan menyertakan rekomendasi yang menggigit. Laporan ini bisa sampai ke manajemen puncak loh, bahkan ke Dewan Komisaris. Jadi, teman-teman nggak boleh asal-asalan dalam menyusun laporan. Tahap berikutnya adalah follow up. Nah, ini yang seringkali disepelekan. Padahal disinilah auditor memastikan apakah rekomendasi direspon serius atau cuma jadi pajangan.
Ini penentu apakah audit berdampak nyata atau cuma formalitas. Seluruh tahapan ini bukan soal prosedur doang. Ini tentang bagaimana audit internal bisa menjadi kekuatan dalam memperkuat tata kelola bank. Jadi teman-teman jangan anggap remeh. Ini bukan sekedar proses. Ini jantungnya pengawasan di sektor perbankan. Oke, stop dulu scrollnya teman-teman. Kalau teman-teman mahasiswa atau calon auditor atau siapapun yang ingin paham dunia audit perbankan secara serius, maka video ini wajib banget teman-teman simak sampai tuntas. Hari ini kita nggak akan cuma ngobrol teori, kita akan bedah habis tujuan pembelajaran kita di topik audit internal audit. Dan percayalah teman-teman, ini bukan sekedar materi kuliah biasa. Ini adalah bekal kalau teman-teman mau survive di dunia keuangan, khususnya perbankan yang keras dan penuh risiko. Apa saja yang bakal teman-teman kuasai? Pertama, teman-teman akan paham betul apa itu audit intern bank. Bukan sekedar definisi textbook, tapi makna strateginya dalam menjaga ketertiban dan integritas di dunia perbankan. Yang kedua, teman-teman akan tahu cara menyusun perencanaan audit, tahap yang sering dianggap formalitas. Padahal ini adalah fondasi utama. Salah rencana, audit bisa berantakan. Yang ketiga, kita akan kupas proses pelaksanaan audit. Bagaimana mengumpulkan bukti, kemudian melakukan wawancara sampai membaca tanda-tanda pelanggaran yang tersembunyi di balik laporan yang sangat rapi. Dan terakhir teman-teman akan belajar menyusun laporan audit yang berdampak. Bukan laporan kosong yang cuma jadi arsip. Tapi laporan yang bikin manajemen bergerak dan masalah terkuat. Jadi kalau teman-teman mau lebih dari sekedar paham, kalau teman-teman mau jadi yang benar-benar siap terjun ke dunia audit, ikutilah terus seri berikutnya. Kita nggak cuma belajar, kita bersiap jadi profesional sejati. Teman-teman pernah nggak kepikiran siapa yang jadi mata telinga manajemen bank untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan? Siapa yang bisa membongkar celah resiko sebelum semuanya terjadi masalah yang begitu besar dan serius yang akan merugikan bank? Jawabannya adalah audit intern. Tapi ini bukan asal-asalan, bukan audit asal-asalan. Audit intern itu bukan sekedar pemeriksaan. Ini adalah penilaian independen yang dilakukan oleh unit khusus di dalam bank. Dan yes, mereka bekerja tanpa kompromi. Tujuannya jelas dan tajam, yaitu meningkatkan pengendalian internal, biar sistem di bank nggak cuma keren di atas kertas, tapi juga tahan terhadap kesalahan dan manipulasi. Selanjutnya adalah menguatkan manajemen risiko. Karena di dunia perbankan, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Dan
Yang paling penting adalah memperbaiki proses tata kelola. Memastikan keputusan besar dibuat berdasarkan data dan integritas, bukan intuisi semata. Auditor intern itu ibarat alarm sistem bank. Kalau dia nggak jalan, siap-siap saja. Bank bisa jalan sambil tidur, sampai akhirnya nabrak tembok. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan audit intern. Mereka bukan pengganggu, mereka adalah penjaga sistem dan penjaga kepercayaan. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas pada tahap perencanaan audit. Kalau teman-teman kira audit itu cuma soal datang, kemudian cek dokumen, lalu bikin laporan, teman-teman salah besar. Audit yang tajam dimulai dari satu piece yang super krusial, tapi sering disepelekan, yaitu perencanaan. Yes, perencanaan audit bukan cuma formalitas. Ini fase yang menentukan arah tempur. Kalau salah langkah, siap-siap auditmu cuma jadi rutinitas tanpa nyali. Pertama, kita harus tentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Audit bukan tentang memeriksa semuanya, tapi tentang memeriksa yang paling penting. Fokusnya harus tajam, laser sharp, seperti laser sharp. Yang kedua, melakukan identifikasi area yang berisiko tinggi. Di sini auditor harus jadi detektif, cari titik lemah. Tentukan area yang rawan fraud, kesalahan atau adanya manipulasi. Gagal mengendus risiko, maka auditmu cuma jadi dokumentasi, bukan pencegahan. Yang ketiga, kita harus menyusun program audit. Ini bukan checklist biasa, ini adalah strategi. Langkah demi langkah harus kita susun secara cerdas, sistematis, dan bisa dieksekusi di lapangan. Yang terakhir adalah penentuan tim audit. Ini bukan soal siapa yang nganggur, tapi siapa yang punya taji. Tim audit harus kompeten, berani, dan bisa berpikir kritis. Ingat, perencanaan bukan awal yang santai. Ini adalah medan yang akan menentukan arah. Kalau teman-teman gagal merancangnya dengan benar, maka auditmu bukan soal solusi, tapi hanya penggugur kewajiban, yaitu asal kita audit. Selanjutnya adalah risk-based audit planning. Teman-teman semua, kita hidup di dunia perbankan yang makin rumit, makin cepat, dan makin penuh risiko. Nah, kalau auditnya masih pakai pendekatan lama, asal periksa, asal jalan, ya siap-siap saja kecolongan besar-besaran. Makanya teman-teman, sekarang kita pakai yang cara cerdas, yaitu menggunakan risk-based audit planning alias perencanaan berbasis risiko. Ini bukan gaya-gayaan ya teman-teman, ini wajib. Kenapa? Karena dengan pendekatan ini audit enggak lagi menyebar tenaga ke semua lini, tapi akan fokus ke titik-titik kritis.
ke aktivitas yang benar-benar berdampak besar terhadap operasional bank. Kalau di situ terjadi kesalahan atau fraud, efeknya bisa mengguncang sistem. Risk-based audit juga bukan asal nebak. Di sini auditor wajib melakukan analisis risiko secara sistematis, menilai, kemudian memetakan, dan menentukan mana yang harus didahulukan. Audit bukan lagi soal apa yang mudah diaudit, tapi apa yang paling berbahaya kalau tidak diaudit. Dan inilah yang bikin audit jadi tajam dan strategis. Manajemen bisa tidur lebih tenang, bukan karena semua diperiksa, tapi karena yang paling berisiko sudah diawasi lebih dahulu. Ingat, risiko itu nggak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Kalau kita tahu di mana harus fokus. Selanjutnya tentang penyusunan audit program. Teman-teman semua, kita sudah tahu mau tahu apa yang akan kita audit. Kita juga sudah tahu di mana resikonya. Tapi pertanyaan sekarang, gimana caranya? Jawabnya ada di sini, yaitu penyusunan program audit. Dan ingat baik-baik teman-teman, audit tanpa program itu ibarat perang tanpa strategi. Mau menang, mimpi kali. Di tahap ini auditor harus menyusun langkah-langkah audit secara terperinci. Bukan cuma periksa ini, periksa itu, tapi harus detail, sistematis, dan punya arah. Apa yang akan diuji? Kenapa? Siapa yang terlibat? Semuanya harus jelas. Lalu, jadwal audit harus juga ditetapkan. Waktu adalah senjata. Kalau jadwalmu molor, semua bisa kacau. Auditor yang efektif tahu kapan harus masuk, berapa lama di lapangan, dan kapan harus keluar dengan hasil yang tajam. Dan ini yang nggak kalah penting, yaitu metode pengumpulan bukti. Teman-teman bisa pakai observasi, wawancara, atau dokumen. Tapi pilihannya nggak bisa asal. Harus disesuaikan dengan objek, audit, dan tujuan pemeriksaan. Ingat, bukti yang salah sama dengan kesimpulan yang ngawur. Ya. Jadi kalau teman-teman masih mikir audit itu kerja serabutan, saatnya bangun. Bukan itu. Audit program adalah rencana tempur. Dan hanya yang punya strategi yang akan menghasilkan audit yang berkualitas. Teman-teman semua, di momen yang paling menentukan setelah semua rencana disusun rapi, sekarang saatnya eksekusi. Ini adalah tahap mana semua teori diuji di lapangan, yaitu pada saat pelaksanaan audit. Dan percaya, di sini auditor benar-benar diuji mentalnya.
Kenapa? Karena ini bukan lagi soal teori, ini soal ketelitian, ketegasan, dan nyali. Pertama, auditor harus melaksanakan pemeriksaan sesuai program audit, bukan ngasal, bukan ngarang. Setiap langkah harus presisi. Audit tanpa disiplin silahkan bubar. Kedua, kumpulkan bukti audit, bukan sekedar kumpulan kertas. Ini tentang mencari fakta yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak punya bukti, jangan berani kasih kesimpulan. Nanti akan banyak pertanyaan yang teman-teman nggak bisa jawab. Yang ketiga, gunakan semua senjata, yaitu dengan wawancara, observasi, dan pengujian dokumen. Dengarkan kata-kata mereka, amati perilaku mereka, dan cek apakah data mereka bicara jujur atau justru menyembunyikan kebohongan. Dan terakhir, teman-teman yang nggak kalah penting, catat semua temuan dan kesenjangan. Nggak usah takut teman-teman atau nggak enak hati. Tugas auditor itu bukan cari aman, tapi buka mata manajemen atas apa yang benar-benar terjadi. Ingat, audit bukan ajang basa-basi. Di tahap ini, teman-teman bukan cuma jadi pencatat, teman-teman adalah pencari kebenaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan bukti. Teman-teman semua, audit itu bukan sulap. Auditor bukan peramal. Semua kesimpulan harus punya bukti kuat, nyata, dan tidak terbantahkan. Dan disinilah kita masuk ke inti permainan, yaitu tentang teknik pengumpulan bukti. Nggak ada ruang buat katanya, nggak ada tempat buat feeling. Yang dibutuhkan pada saat kita audit adalah data, fakta, dan realitas. Pertama, kita harus melakukan observasi langsung. Auditor harus turun langsung ke lapangan. Lihat prosesnya, amati alurnya, karena seringkali yang ditulis di SOP itu beda jauh dari yang terjadi di lapangan. Selanjutnya kita bisa melakukan wawancara, ngobrol langsung sama karyawan atau pejabat yang terlibat dalam proses. Tapi teman-teman harus hati-hati. Enggak semua oleh mereka dijawab secara jujur atas pertanyaan yang kita ajukan. Auditor harus bisa baca bahasa tubuh mereka, menangkap celah, dan mengendus kalau terjadi kebohongan. Yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen dan data sistem. Jangan cuma baca laporan yang udah dipoles, karena laporan-laporan itu secara sepintas adalah baik, rapi, seolah-olah itu benar. Oleh karena itu, teman-teman harus masuk ke sistem, gali data mentahnya, cek jejak digitalnya, karena angka nggak bisa bohong. Yang keempat, teman-teman harus melakukan pengujian transaksi. Kalau teman-teman nggak pakai kecerdasan buatan, ambillah sampel. Telusuri alur uang, cocokkan buktinya. Di sini kita bisa temukan ketidaksesuaian, celah fraud atau praktek manipulasi yang rapi tapi berbahaya. Ingat, tanpa bukti, audit hanyalah opini. Dan opini tanpa dasar adalah senjata makan tuan. Dan ini akan berbahaya, terutama apabila
di kemudian hari ternyata ada fraud. Jadi kalau teman-teman mau jadi auditor sejati, kuasailah teknik ini. Jangan cuma nulis laporan tapi ungkap kebenaran. Melalui kombinasi teknik ini, auditor bisa memperoleh bukti yang cukup akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, hasil audit akan lebih tajam dan rekomendasinya bisa benar-benar memberi dampak positif bagi perbaikan perusahaan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi selama kita melakukan audit. Audit bukan penghakiman, tapi bukan juga basa-basi. Di sini ada momen penting dimulai, yaitu komunikasi awal dengan auditi atau cabang, bisa juga unit kerja, ya, atau divisi dan lain sebagainya. Dan percaya atau enggak, tapi ini bisa jadi penentu selama audit kita berlangsung. Apakah auditmu akan berdampak atau cuma dokumen yang diarsipkan tanpa makna? Pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah komunikasi awal. Jangan langsung bawa temuan ke pihak auditi. Mulailah dengan membangun pemahaman dan ekspektasi. Tapi ingat, ini bukan pertemuan temu kangen. Ini rapat strategis. Auditor harus tegas, tapi tetap terbuka. Profesional, tapi enggak bisa dikibuli. Ini adalah penting. Setelah itu, lakukan diskusi temuan sementara. Jangan tunggu laporan final baru bicara. Kalau teman-teman udah lihat kejanggalan, angkat sekarang. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Biarkan auditi tahu bahwa teman-teman paham apa yang terjadi. Bahkan sebelum mereka sempat berkelit atau mencari alasan pembenaran. Dan yang paling penting, teman-teman harus memberikan ruang untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak auditi. Karena audit bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaikinya. Kadang-kadang data bicara satu hal, tapi konteks di lapangan bicara lain. Tugas auditor itu gali semua akar-akarnya. Pastikan nggak ada simpang siur atau simpulan setelah setengah matang. Ini akan berbahaya. Ingat, di tahap ini teman-teman bukan musuh auditi, tapi teman-teman juga bukan kawan yang memberikan kesalahan lolos. Teman-teman adalah cerminan dan hanya cermin yang jujur yang bisa membantu orang memperbaiki dirinya. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang laporan hasil audit. Semua sudah kita periksa. Bukti juga sudah kita kumpulkan. Sekarang tinggal satu langkah terakhir, yaitu langkah yang menentukan. Apa itu teman-teman? Yaitu laporan audit. Dan ingat, ini bukan sekedar laporan. Ini adalah peluru bagi internal auditor. Pertama, temuan audit. Teman-teman jangan muter-muter. Sampaikan langsung apa yang keliru, apa yang kurang, apa yang janggal. Tapi ingat, harus faktual. Nggak bisa ngarang.
Kita sebagai auditor juga nggak bisa pakai asumsi. Laporan yang ngambang nggak akan dilirik oleh pihak manajemen. Yang kedua, analisis dan dampak. Temuan tanpa analisis itu lemah. Tugas kita sebagai auditor bukan cuma bilang ada masalah, tapi sebenarnya besar risikonya. Seberapa parah dampaknya? Audit yang tajam harus bisa tunjukkan kalau ini dibiarkan, ini loh akibatnya. Yang ketiga adalah rekomendasi perbaikan. Jangan cuma kritik, beri solusi. Rekomendasi harus relevan, realistik, dan langsung bisa dieksekusi. Jangan membuat yang awang-awang atau yang susah dieksekusi. Kalau enggak, laporan teman-teman cuma jadi tumpukan kertas dan enggak akan ada yang peduli. Yang terakhir adalah laporan ini enggak dikirim ke sembarang orang. Laporan langsung dikirim ke manajemen dan komite audit. Artinya, setiap kata, setiap kalimat punya dampak. Bisa mengguncang kebijakan manajemen, bisa juga menyelamatkan reputasi. Jadi jangan anggap enteng. Laporan audit adalah suatu suara atau laporan audit adalah suara terakhir auditor dan itu harus cukup keras untuk membuat perubahan. Selanjutnya adalah tentang evaluasi dan tindak lanjut. Setelah laporan kita kirimkan ke manajemen, kemudian kita akan mengevaluasi semua temuan kita apakah sudah ditindaklanjuti. Teman-teman semua, audit bukan selesai saat laporan diserahkan. Laporan audit itu bukan akhir cerita. Justru disinilah permainan sesungguhnya dimulai. Karena apa gunanya? Kita membuat rekomendasi yang banyak, kemudian rekomendasi yang cemerlang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau manajemen cuma baca, lalu lupa. Atau lebih parah lagi, bahwa laporan audit itu yang kita sampaikan dianggap angin lalu. Disinilah teman-teman, peran evaluasi dan tindak lanjut jadi sangat penting. Auditor harus memastikan apakah rekomendasi audit sudah dijalankan. Apakah perbaikan benar-benar dilakukan atau cuma lip service. Evaluasi efektivitas tindakan manajemen. Bukan cuma nanya teman-teman, sudah dikerjakan atau belum, tapi efektif enggak, berdampak enggak, hilang enggak resikonya. Kalau tindak lanjut cuma ganti format laporan tapi masalah tetap ada, itu artinya gagal. Selanjutnya adalah follow up, harus tegas. Kalau janji perbaikan sudah lewat deadline, datangi teman-teman. Tanya, dorong. Audit itu bukan pengingat lunak, tapi penggerak perubahan. Dan yang nggak boleh lupa, dokumentasikan semuanya. Setiap progres, setiap respons, setiap hasil perbaikan harus dicatat. Karena ketika audit diuji, dokumentasi adalah bukti. Tanpa bukti, semuanya omong kosong. Ingat, audit bukan hanya cari kesalahan, tapi pastikan solusi dijalankan. Dan di tahap ini, auditor adalah pengawas perubahan atau kita cuma jadi penonton kegagalan yang berulang-ulang. Yang terakhir adalah dari apa yang kami sampaikan, kita sudah
seperti kita ketahui, kita sudah bahas semuanya dari perencanaan, kemudian sampai juga tindak lanjut. Tapi sekarang mari kita tarik napas dan hadapi kenyataan. Audit internal itu bukan sekedar kotak yang harus dicentang, bukan formalitas, bukan juga tugas tahunan yang dilupakan begitu saja. Audit adalah senjata strategis untuk menjaga bank tetap patuh, untuk mendeteksi risiko sebelum risiko itu meledak. Dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan performa secara nyata. Dari perencanaan yang tajam ke pelaksanaan yang jelas, kemudian laporan yang kuat, dan akhirnya evaluasi yang mendorong perubahan. Itulah siklus audit internal yang sesungguhnya. Dan jangan lupa, tanpa auditor yang kompeten dan komunikasi yang jernih, semua itu hanya jadi dokumen. Tapi kalau dilakukan dengan integritas dan ketajaman analisis, audit bisa jadi mesin perbaikan yang paling berpengaruh dalam tata kelola bank. Tertarik teman-teman mendalami lebih jauh, ingin punya buku audit intern bank sebagai referensi praktis dan strategis, langsung teman-teman bisa hubungi saya melalui email suwarno.hadisumarso@gmail.com. Oke, teman-teman semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Keren teman-teman. Berarti teman-teman bukan penonton biasa, tapi teman-teman adalah pembelajar sejati. Semoga pembahasan kita hari ini, yaitu tentang audit internal di dunia perbankan, bukan cuma menambah wawasan, tapi juga jadi senjata baru buat teman-teman yang ingin lebih tajam, kritis, dan siap bersaing di dunia yang profesional. Dan kalau teman-teman konsisten atau suka konten yang seperti ini, jangan cuma diem teman-teman. Langsung klik like, pencet subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik edukasi berikutnya yang lebih dalam dan melengkapi apa yang selalu kita bahas. Karena di video berikutnya kita bakal bongkar teknik dan strategi audit yang bikin auditor nggak cuma jadi pengamat, tapi pemecah masalah sejati. Gimana caranya? Pantengin terus, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap haus ilmu, dan jangan puas hanya jadi tahu, tapi jadi bisa. Salam edukasi.